Kalau Ahok nggak ngomong apa-apa, dia diem aja. Dia diem aja. Nggak berbicara, nggak akan sampai ada topik ini maksudnya. Mendingan diam, ini dia komisaris loh. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Kalau aku yang dirut, mendingan diam. Suruh diam. Padahal orang mau buka semua busuk-busuk di dalam itu. Apa emang Indonesia ini dikuasai nama koruptor? Kita repot ya. Ada orang yang berani belak-belakan, salah. Ada orang yang diam-diam, salah juga. Ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Jadi kalau semakin lu cari kesalahan Ahok karena dia menantang para koruptor, semakin lu itu kelihatan kalau lu itu pro sama koruptor. Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Kalau Pak Ahok nggak bicara dengan marah, gaya dia tahu sendiri kan, mukanya sampai merah segala macam, saya tangkap segala macam, ini nggak akan ada masalah kayak gini. Ahok menantang membuka semua apabila dia dipanggil kejaksaan. Harusnya fokus lu itu ya ke kejaksaan. Lu push itu kejaksaan, bukan ke Ahok. Karena kalau lu sasar Ahok, logikanya lu pro sama perilaku korup. Atau jangan-jangan klien lu terganggu karena Ahok menantang itu. Sesimpel itu logikanya. Kepada para pendukung Ahok, saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat. Mikir jangan pakai pantat ya, para pendukung Ahok. Jadi Pak Hotman jangan membela koruptor. Biarlah Pak Ahok membuka secara terang benderang. Jangan Bapak pula yang mengapain Pak Ahok. Jangan terfokus dengan Pak Ahok. Fokus dengan kasus korupsi yang terjadi saat ini, Pak. Jangan Bapak terfokus apa yang kepada Pak Ahoknya. Fokus ke kasus korupsi yang dilakukan oleh bangsat-bangsat itu. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Mereka telah membuat negara ini miskin. Mereka telah membuat negara ini susah. Jadi Pak Hotman jangan terfokus kepada Ahok. Terfokuslah kepada kasus yang dilakukan oleh orang-orang ini. Oleh para koruptor-koruptor bangsat ini. Terfokus Pak Hotman. Fokusnya itu kepada koruptor ini. Gini loh, saya bilang Pak Ahok ini pahlawan kesiangan. Ini dia komisaris loh. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Kami tidak menyebut bahwa Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi Pertamina ini. Cuma niat baik Pak Ahok untuk membantu membuka seluas-luasnya kasus ini. Ini yang kita apresiasi gitu. Bukan menganggap Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi ini. Tapi kita sangat mendukung. Jika memang Pak Ahok punya informasi, mari kita dukung. Buka seterang benderangnya. Ini yang mau kita dorong. Bukan menganggap Pak Ahok ini pahlawan. Tidak, Pak Hotman. Kami mendukung Pak Ahok ini membongkar bobroknya Pertamina ini. Karena sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Kami beli minyak mahal. Di bawah ini, Pak Hotman tahu. Kami di Riau, harga BBM luar biasa mahalnya, padahal penghasil minyak di sini. Ini karena bangsat-bangsat yang korupsi ini, Pak Hotman. Jadi Pak Hotman, jangan fokus kemana-mana. Fokus kepada kasus korupsi dan orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Jangan dihalang-halangi kalau ada orang yang ingin membantu membuka bobroknya ini. Jangan kita ini kan gitu. Biarkan saja Pak Ahok menyampaikan. Kalau ternyata nanti dianggap dia tidak selama ini tidak bekerja, kalau seandainya dia ini, ya sudah dia akan terseret. Nggak usah kita halangi. Biarkan dia membuka seterang benderang mungkin bagaimana kejahatan korupsi ini dilakukan di Pertamina. Salam dari Riau, Pak Hotman. Kalau Ahok nggak ngomong apa-apa, dia diem aja. Dia diem aja, ya kan?
nggak berbicara, nggak akan sampai ada topik ini maksudnya. Jadi nggak usah dulu ke masalah apa Erick Thohir dan lain sebagainya. Ini kan kerjaan di medsos, buzzer. Kita nggak tahu lawan-lawan politiknya siapa. Termasuk Ray Rangkuti juga kita nggak ngerti. Di belakang dia adik-adik dia yang main kan kita nggak ngerti juga, ya kan? Dari bawah dulu, dari bawah dulu. Kadang-kadang kita repot ya. Ada orang yang berani belak-belakan, salah. Ada orang yang diam-diam, salah juga. Kan Ya. ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Dia kan- Orang sudah kerja semua, ya Kejaksaan Agung, ya kan, Dirut BUMN, Dirut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Orang sudah mandi, Dia ya, nongol karena udah dipanggil, karena ditanya. Kalau Anda saya yang dulu nih, jelaskan ini saya tadi, dulu ya. Kalau Saya masalah- dulu, Saya udah jelasin mau gitu. pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. penting Ya. karena Anda Yang tahu penting nggak? itu adalah Ray orang Rangkuti, ini siap Anda tahu dipanggil nggak? oleh Anda tahu nggak? kejaksaan untuk dimintai Terminologi keterangan pahlawan kesiangan itu apa? terkait dengan kasus itu. Nih, sekarang pertanyaan Itu saya. yang paling penting. Saya- Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Itu satu. Pertanyaannya ke saya kan? Nanti- Saya izin jawab ya. Nanti itu. Bung Aiman, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Jadi Saya jawab nggak dulu. penting mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Tahu Orang nggak? ini sudah Tahu nggak deklarasi kriminalnya mau pahlawan mengatakan kesiangan itu? Bahwa dia siap Pahlawan dipanggil oleh kejaksaan, pahlawan kesiangan kapanpun itu dipanggil dan bukan diminta oleh pahlawan, kejaksaan. tapi orang Dan yang ini pengen bukan menunggangi kali perkara pertama ini. Beliau mau mengatakan siap karena sebelumnya KPK juga udah manggil terkait dengan kasus PGN kan. Ahok dipanggil oleh KPK. Datang nggak? Dia datang. Nah itu makanya sekarang kita tunggu seperti yang kita harapkan. Itu satu. Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya Tapi sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Hendarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara Dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, Mestinya itu cara itu berpikir yang seorang harus diktator. diributkan. Itu Kenapa? cara kalau Karena Anda berkuasa, Menteri Anda BUMN berkuasa, adalah Anda orang akan yang sedang menjabat. cari target, Dan kemudian dia adalah Anda orang cari yang memiliki tanggung alat jawab buktinya untuk kepada mengincar peristiwa orang itu. Lah, Itu yang tapi nggak itu boleh. tidak diributkan. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang, dan sebagainya. Pertanyaan kenapa Anda harus Dia ngincar ribut itu? kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia Anda ribut punya kepada target. Ahok yang sebetulnya Anda boleh punya disebut sudah target, tidak berada tapi dalam ya, barisan ini. Anda punya target, di tapi Anda barisan nggak punya barang oposisi. bukti. Saya Itu punya masalahnya. Perspektif yang cukup positif terhadap Anda punya apa yang target, dikomentari Anda punya oleh target Bung ya orang Hotman tertentu, Paris. tapi Anda nggak punya barang Saya bukti. melihat Bang Anda Paris cuma itu ngelihat mau dari medsos. mengatakan Itu bahwa, masalahnya. Ahok, Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa, kan kata Bung Hotman. Itu betul. Sebab sekali kamu kena tembak dari peristiwa ini, kamu bakal nggak ada loh yang membentengi. Sebab kamu kan bukan orang presiden, kamu bukan orang partai yang sedang berkuasa, macam-macam. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hotman. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini nggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu bagaimana dana yang begitu besar hilang dari negara ini, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab, seolah-olah semua tertimpa kepada komisaris. Bung Hotman mengatakan, Siapa yang nggak bertanggung Ahok, jawab? tunggu, Orang Anda udah ada jangan 7 jadi orang korban. tersangka. Sebab kita udah melihat polanya nih. Ray Apa Rangkuti, polanya? udah jadi 7 orang Siapa yang tersangka. berada Gimana di nggak luar ada yang bertanggung kekuasaan, jawab? punya Gimana? potensi Gimana loh, ini orang? akan diungkit masalah-masalah yang terkait Ini dengan hukum. gawat ini. Sebentar ya. Udah tersangkanya Yang udah 7 orang. Pertanyaannya kita tanyakan kepada Pak Gimana? Prabowo. Kerugian Mohon negaranya maaf, sudah Pak ada. Prabowo. Orang-orang di lingkaran Anda sekarang apakah sudah bersih semua atau tidak? Mengapa dalam peristiwa hukum ini kelihatan yang selalu dikejar itu adalah orang-orang oposisi? Loh, kok ke arah situ? Itu pertanyaannya. Nih. Satu, Saya jelasin ya. kita mau saya jelasin. tanyakan, Kita beri kesempatan. Saya jelasin. apakah Pak Prabowo mau menuntaskan kasus
pagar bambu, kok cuma kepala desa? Apakah Pak Prabowo mau menuntaskan dugaan terjadinya pelipatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan presiden yang sebelumnya? Jangan-jangan cuma ini soal kekuasaan karena orang berada di luar diincar masalahnya, Iya kan? tapi orang berada di dalam didiamkan masalahnya. Itu yang oleh karena itulah saya mengatakan melihat gejala-gejala ini, Bung Aiman, saya mengatakan nggak ada ini kelihatan perubahannya. Ini soal kebetulan Anda di luar dan Anda nggak punya pelindung. Recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi tuh, tidak pernah diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Akhir-akhir ini ya, Bang Hotman Paris mungkin hampir setiap hari ya, bahkan setiap hari itu 2 atau 3 video yang buat merespon soal statement Ahok ya, atau 2 podcast Ahok yang berjanji akan membantu kejaksaan untuk membongkar kasus mega korupsi di Pertamina. Seolah-olah Bang Hotman Paris kok jadi merasa kebakaran jenggot ya. Padahal di situ kan tidak ada kepentingan apa-apa. Dan kita makin curiga nih, ada apa ini? Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek ini. Soal statement-statement atau sanggahan-sanggahan dari Bang Hotman Paris mengenai Ahok, dan Bang Hotman Paris mulai menyerang pribadinya Ahok. Dan mungkin setiap hari 1, 2, 3 video diuploadnya ya, diunggahnya di Instagram beliau, di TikToknya beliau. Dan saya nggak ngerti ini tujuannya untuk apa. Pasti ada kepentingan lah, dan pasti ada sesuatu di situ. Kok bisa masif sekali menyerang Ahok ini ya? Dan kemarin juga ada acara di iNews TV. Juru bicara atau seorang kader dari Partai Gerindra juga mati-matian nih membela atau menyudutkan Ahok ya, atau menyudutkan Ahok atau menyalahkan Ahok. Kenapa Ahok mesti koar-koar, nggak diam? Coba kalau Ahok diam, nggak terjadi gonjang-ganjing seperti ini. Dan sepertinya itu sinyal ya, seolah-olah ini para politisi yang memang kedudukannya terancam atau bisa disebutkan kasus-kasusnya akan terendus. Ini mulai kepanasan dan belingsatan gak karuan ya, hingga bagaimanapun caranya supaya Ahok ini dibungkam atau diam, tidak berkoar-koar lagi. Karena memang bagi siapa saja yang merasa ada kasus atau ada sangkut paut dengan Pertamina ini, pasti merasa panas, dan kupingnya jelas merasa panas dan kebakaran jenggot lah pasti. Pasalnya kan Ahok orangnya jujur, belak-belakan, dan salut dengan keberaniannya. Dan kita tunggu apakah Jaksa Agung memang benar-benar menghadirkan Ahok sebagai saksi, atau mungkin bisa diperiksa karena beliau kan mantan komisaris utama di Pertamina ya wajar saja. Dan kalau memang Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung, patut kita tunggu. Kita buktikan nih mana yang sebenarnya pria sejati nih, Ahok atau orang-orang yang ada di pemerintah atau di pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Dan kita tunggu taringnya Kejaksaan Agung ini memang benar-benar mau memberantas korupsi sampai akar-akarnya, sampai ke biang-biangnya, atau hanya omon-omon nih. Setelah viral, kan udah ada tersangkanya ya sudah. Hanya kalau kata Pak Ahok hanya mau ganti pemain saja. Pemain lama dibersihkan, ganti pemain baru. Dan mafianya masih tetap itu-itu saja. Dan duduk manis sambil melihat bidak-bidak caturnya pada berantem di bawah. Kan seperti itu. Dan ini yang kebakaran jenggot kok justru Bang Hotman Paris yang merespon mati-matian hingga menyerang pribadinya Pak Ahok. Dan
kita nggak tahu ada apa di balik ini. Tupan kan sebagai seorang yang punya nalar, kata Bang Hotman ya kita juga berpikir juga ada apa ini, apakah ada sesuatu, ya kan? Kalau nggak ada sesuatu nggak mungkin lah sampai semasif itu, sefrontal itu nyerang ke Pak Ahok ya. Padahal Ahok kan baru di podcast saja, belum datengin kejaksaan atau belum dipanggil kejaksaan, ya kan? Dan tentang bukti-bukti yang dipunyai Ahok, tentang bukti-bukti rekaman saat rapat yang dipunyai Ahok, mungkin itu yang membuat ketar-ketir ya para pelaku-pelaku tindak kejahatan dalam tanda petik ya, karena belum terbukti, atau takut kasusnya kebongkar karena di Ahok ini orangnya kan nggak tedeng aling-aling, iya kan, gaspol, jadi mungkin merasa ketar-ketirnya di situ mungkin. Dan kita sebagai masyarakat umum, masyarakat di bawah, pastilah mengharapkan kalau Pak Ahok ini benar-benar berani maju membongkar ini semua, membuktikan ucapannya, itu yang kita tunggu. Bahwa Pak Ahok kalau memang didukung oleh pemerintah ini siap membongkar semuanya. Dan patut kita tunggu, dan harusnya loh pemerintah itu ya oke, datang sini Pak Ahok, saya backup, bongkar semua, kan begitu harusnya. Kok justru malah Pak Ahok yang ingin membongkar, yang ingin membantu malah dimusuhi. Ini kan sesuatu yang janggal sekali. Orang bersedia membantu ya, kan beliau kan sudah nggak di Pertamina, sudah keluar, sudah orang luar lah. Kalau memang diperlukan, beliau sanggup memang dan siap, kapan saya dipanggil siap. Dengan bukti-bukti yang beliau punyai. Kita belum tahu buktinya apa segala macam. Tetapi beliau sudah siap, kapan saja kejaksaan memanggil beliau siap. Dan itu harus kita apresiasi. Kok justru malah dibenci? Kenapa nggak diem aja? Kenapa ngoceh sana sini, nyanyi sana sini? Kan jadi curiga kita sama orang yang nuduh-nuduh ini loh. Sama orang yang kebakaran jenggot ini. Kenapa? Kalau memang bernyanyi Ahok mau bongkar-bongkar, bongkar. Tunjukkan kalau Anda memang bersih. Kan seperti itu. Ayo kita buktikan sama-sama. Panggil Jaksa Agung, periksa Ahok. Kalau memang Ahok bersih, nggak mungkin dia istilahnya mau dipenjarakan kalau memang dia bersih. Apalagi dia punya bukti-bukti kuat soal ya yang kita nggak tahu. Katanya sih punya bukti. Siap bongkar-bongkar, siap dengan banyak bukti yang bisa menjerat mereka nih para koruptor ini masuk penjara. Kan sesuatu yang bagus banget nih. Nggak perlu susah-susah nyari bukti-bukti, itu sudah ada di Pak Ahok. Panggil saja kalau memang serius mau memberantas korupsi di negeri ini. Kok malah kesannya dimusuhi, kok malah kesannya disalahkan, atau kenapa nggak diem aja, ngapain ngoceh sana sini. Kalau diem kan sudah nggak bakal dipanggil, nggak bakal di ini. Aneh, justru malah ketakutan sendiri. Pihak-pihak yang merasa bersalah ini justru ketakutan sendiri. Kalau memang benar, nggak mungkin takut. Saya yakin dan saya percaya Pak Ahok nggak mungkin takut karena dia benar gitu loh. Nah, tinggal penegak hukumnya ini serius nggak nih? Benar-benar lurus mau menegakkan hukum atau hanya hukum tajam ke lawan-lawan politik pemerintah ini aja. Kita tunggu dan kita kawal terus nih. Kita sebagai orang mau di bawah sangat senang kalau korupsi ini diberantas setuntas-tuntasnya. Justru itu yang membuat negara kita nggak maju-maju, jalan di tempat, bahkan mundur ke belakang. Karena banyak sekali penyakitnya ini, penyakit-penyakit koruptor ini. Dan kok sepertinya susah banget dari dulu diberantasnya. Apa memang nggak ada kemauan dari orang nomor satu di Indonesia ini? Apa hanya memang cuma omon-omon? Harusnya kan kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Kalau presiden memang mau, udah dari dulu lah kalau kata saya, berantas tuntas ini korupsi nggak ada lagi. Korupsi 1000 perak pun penjara.
biar penuh penjara. Lebih baik ngasih makan orang di penjara daripada uang negara dikorupsi. Masukin penjara penuh-penuh itu. Ngapain? Uang rakyat, uang orang susah malah dikorupsi semua. Seenak perut. Hanya menguntungkan segelintir orang kan. Jadi kacau ini. Tatanan negara Indonesia carut-marut gara-gara koruptor-koruptor ini masih bergentayangan. Dan yang jelas, kenapa orang yang berkuasa di negeri ini kok berat sekali untuk memberantas korupsi, apalagi korupsi migas ini. Kalau dengar kisah-kisahnya pejabat-pejabat masa lalu ya, wah diancam lah, diintimidasi, baru diangkat langsung didatangi, jangan ganggu lah inilah. Kan ekstrem sekali mau jadi pejabat, tapi tantangannya berat sekali. Dan bahkan banyak yang mundur karena diancam-ancam itu. Iya kan? Dan coba ini di zaman Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo terkenal macannya nih. Biar keluar dulu macannya ini. Coba ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.